Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bislahi ma'isatina binaili sa'adah wa ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Adik-adik mahasiswa di Business School yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memperkenankan kita berjumpa lagi walaupun dalam Ramadan ya. Semoga nanti kalau pulang bisa kita melaksanakan tarawih masing-masing. Adik-adik semua yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mohon maaf nih suaranya serak-serak becek ya. Bukan serak-serak basah tapi serak-serak becek. Jadi mohon maaf kalau seandainya nanti suaranya tidak diperkenankan atau tidak enak lah gitu. Karena maklum kalau Ramadan ini jadwal penuh ya. Satu hari bisa 3 tempat, 4 tempat sampai akhir suaranya begini. Baik, kita akan bahas tentang zakat profesi. Sebelum kita bahas tentang zakat profesi, yang perlu diingat ada beberapa kesalahan yang ada di tengah masyarakat. Biasanya kalau bulan Ramadan masyarakat mengenalnya cuma zakat fitri saja yang wajib ditunaikan, betul nggak? Padahal masih ada zakat lain yang wajib ditunaikan. Namanya zakat apa? Namanya zakat mal. Zakat mal itu beraneka ragam, banyak modelnya. Ada yang emas, perak, gitu pernah dengar ya? Terus apa lagi? Pertanian, peternakan, perdagangan, kemudian rikas atau barang temuan. Ada semua yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk zakat profesi. Ini nanti kita akan menjumpai pendapat ulama kontemporer. Jadi zakat mal, zakat itu pada dasarnya tadi sudah dibagi menjadi 2. Ada yang namanya jiwa ini perlu dizakati, namanya zakatun nafs. Zakat jiwa. Dengan apa caranya? Yaitu menggunakan zakat fitrah atau zakat fitri yang telah dikenal. Pelaksanaannya di bulan apa tuh kalau zakat fitri adik-adik? Di bulan Ramadan. Sampai kapan? Sampai khotib sebelum turun dari mimbar. Jadi bukan sampai 1 Syawal. 1 Syawal nanti dikategorikan sedekah biasa. Khotib selesai saja. Pas sholat Id pagi-pagi tiba-tiba ada yang mau bayar zakat fitri, itu tidak dikategorikan zakat fitri sebagai sedekah biasa. Berarti kita berdosa tidak menunaikan zakat. Yang kedua yang dikategorikan harta itu juga perlu dizakatkan. Yang dikategorikan namanya zakatul mal atau zakat mal. Nah ini yang bisa dicermati beraneka ragam, macam-macam zakat yang mesti kita pelajari apalagi di bulan Ramadan ya. Namun demikian yang perlu diingat oleh kita semuanya, kalau anggapan zakat fitri di bulan Ramadan betul adanya, memang yang paling afdol ditunaikan sebelum khotib turun dari mimbar. Itu pelaksanaannya, tapi sangat sulit kan. Perlu lagi sibuk-sibuk semuanya kan. Nah makanya ya mungkin 1 hari sebelum takbiran udah kita tunaikan, itu nggak apa-apa. Ini yang bisa kita lihat rekan-rekan. Ini setidak-tidaknya sebelum kita akan membahas tentang zakat profesi, objek zakat atau dalam bahasa Arabnya al-amwal az-zakawiyah, harta zakat atau objek zakat, harta yang wajib dizakati. Zakat mal itu setidak-tidaknya dibagi menjadi 2. Ada yang dikategorikan tafsili, ada yang namanya ijmali. Apa yang dikategorikan tafsili? Tafsili itu rinci terurai.
yang sudah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Kalau ijmali itu secara global, yang tentunya sesuai dengan sektor ekonomi modern, perkembangan ekonomi modern. Akhirnya nanti ada ijtihad dalam praktek, ada yang nanti kita akan mengenal zakat profesi, zakat tabungan, zakat saham, zakat investasi, zakat yang lain-lainnya, itu dengan adanya kategori ijmali atau global. Kalau yang tafsiri tadi yang telah kita singgung, ada berapa tuh? Ada 5. Apa saja? Emas, perak. Kemudian yang kedua apa? Hasil pertanian. Ketiga, peternakan. Keempat, perdagangan. Yang kelima baru hasil temuan atau rikas. Ini berdasarkan kitab klasik. Ada yang pernah dulu belajar kitab-kitab gundul? Pernah? Kalau kitab bewok udah pernah? Itu kan gundul ya, berarti teman-teman bawanya bewok itu kan dari dulu. Nah, kalau dulu kitab kuning, kalau sekarang kitab putih ya. Karena kitab kuningnya udah jarang, tetap walaupun gundul juga gitu kan. Cuman istilahnya saja. Baik, ini yang berikutnya baru berdasarkan ulama kontemporer membagi zakat mal itu bukan hanya tafsili saja yang dipraktikkan oleh Rasulullah, tetapi juga bisa sesuai dengan perkembangan ekonomi modern. Ini namanya zakat, yang objek zakat itu ijmali secara global. Di antaranya hal ini telah dipraktikkan oleh Umar bin Khattab. Pada masa sebelum Khalifah Umar bin Khattab, kuda itu tidak dizakati. Karena tidak ada pada masa Rasulullah zakat kuda. Tapi ternyata pada waktu masa Umar bin Khattab, kuda itu dijadikan komoditas. Artinya apa? Sumber pendapatan yang paling terbesar di tengah-tengah masyarakat waktu itu adalah dari sumber kuda. Kemudian Khalifah Umar melakukan ijtihad. Ternyata zakat kuda ini diwajibkan dengan analogi kepada zakat perdagangan. Akhirnya dilakukanlah kuda itu wajib zakat kalau cukup nisab. Nah, termasuk juga dalil yang diungkapkan objek zakat secara ijmali adalah harta yang kita miliki itu cukup nisab. Nisab artinya apa, Dewi? Ada yang pernah dengar nisab apa? Bukan nasib, ya, nisab nasib lain. Nah, nisab itu batas minimal kita mengeluarkan zakat. Itu yang dikategorikan adalah nisab. Dalil yang diungkapkan adalah pertama ini, dalil yang secara global. Seluruh harta yang kita miliki wajib ditunaikan. Di antara ini beserta dengan harta. Di dalam surah 9, surah At-Taubah ayat 103. Itu ada redaksi hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ada kategori amwal. Hud, ambillah, pungutlah min amwalihim, dari harta mereka. Harta itu berarti sifatnya secara global. Ulama kontemporer kemudian menerjemahkan amwal ini adalah seluruh harta yang cukup nisab dan cukup haul, maka wajib ditunaikan zakat. Kemudian ada persyaratan lagi. Objek zakat yang modern itu dikenai zakat itu kalau hasil usaha yang didapati itu dengan cara yang baik atau halal. Ini dalil yang digunakan oleh para ulama kontemporer. Quran surah kedua. Surah kedua itu surah apa ya? Oh, surah Al-Alaq. Oh, surah Al-Baqarah betul. Kirain surah Al-Alaq, surah Al-Alaq mana? Nah, surah Al-Baqarah ayat 267 itu ada redaksi hasil usaha yang baik. Redaksinya kurang lebih ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ada yang bawa Al-Quran? Enggak? Bawa koran? Bawa duit? Nah, bawa ada ya. Ini kan kalau ustaz-ustaz bilang kalau bulan Ramadan ini hendaknya itu perbanyak baca Quran. Warattil Qur'ana tartila.
mahasiswa sekarang berubah itu. Bukan warotil Qur'ana tartila, wa Facebooka tartila. Jadi segala sesuatu Facebook gitu kan ya. Coba kalau Facebook ada yang bunyi triret, wah langsung dibuka buru-buru. Coba kalau kira ada azan aja, cepet-cepet gak kita? Cepet-cepet tutup hidung ini, telinga kan? Coba lihat tuh, SMS kalau bunyi, BBM kalau bunyi, langsung cepet-cepet dibuka nggak? Nah, tapi kalau giliran azan gimana? Buru-buru kita menunaikannya. Wah, ini juga ada yang perlu kita lihat. Kemudian kategori kita harus segera juga. Nah, ini kembali bahwa dalil yang digunakan yang pertama itu harta yang bersifat umum, kemudian hasil usaha yang balik atau halal. Tidak bisa orang berzakat dari hasil mencuri, ngerampok, korupsi, itu nggak bisa. Karena jelas dari Al-Quran di tadi surah Al-Baqarah ayat 267. Bahkan ditegaskan innallaha la yaqbalu shadaqah min ghulul. Allah tidak menerima zakat dari harta yang tidak benar, yang tidak baik. Kemudian beberapa hadis Nabi banyak yang berbicara tentang ijmali. Hasinu amwalakum bizakat. Kalau kita ingin lihat harta itu baik, perindahlah harta kita itu dengan zakat. Bahkan adu zakata amwalikum, tunaikanlah zakat hartamu. Amwal itu juga yang bersifat umum. Di samping inilah komentar-komentar, pendapat-pendapat, rujukan-rujukan yang diungkapkan oleh fatwa ulama dalam muktamar internasional yang pertama tentang zakat di Kuwait tahun 1944. Udah pernah lahir belum nih? Oh belum ya. Tapi kalau siapa, Adit ya? Sigit. Kalau Sigit itu lahir. Oh belum. Nah, antara lain apa? Ternyata zakat itu wajib ditunaikan. Kalau cukup tadi nisab, cukup haul, diantaranya lah profesi, perusahaan, nanti juga kategori zakat tabungan, zakat investasi dan kegiatan usaha lainnya. Ini wajib ditunaikan zakatnya. Adik-adik semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diantara fatwa ulama internasional yang mengungkapkan. Di antaranya yang berbicara tentang profesi. Dari mana sumber kenapa profesi itu wajib dizakati? Ada yang tahu arti profesi itu apa? Arti profesi? Profesi apa arti profesi? Pekerjaan, terus apa lagi? Pekerjaan, keahlian, terus ya yang digeluti lah ya. Itu kategori profesi. Kalau bahasa Jakartanya profession ya. Oh, berjakarta apa bahasa? Nah, kalau kata bahasa Arabnya namanya kasab, usaha. Usaha yang kita lakukan itu yang dikategorikan adalah profesi. Profesi diantaranya apa? Pegawai. Pegawai berarti swasta, negeri gitu ya. Termasuk dokter. Coba kawan-kawan lihat, ada lihat orang sebagai petani aja wajib zakat. Padahal dia nunggu panennya lama sekali. Kalau dulu setahun sekali. Sekarang bisa 2 kali ya, sampai 3. Tapi 3 itu jarang. Sampai 2 kali, 2 sampai 3. Anggaplah yang 2. Coba kita lihat, kita bayangkan, dia selama 6 bulan itu nunggu panen. Ternyata dalam hadis jelaskan orang yang saat dia bertani, bercocok tanam, kemudian dia mendapatkan hasilnya itu 5 ausak, maka wajib zakat. Ada yang tahu 5 ausak itu berapa adik-adik? 5 ausak ada yang tahu? Nah, kalau untuk ukuran padi 5 wasak itu kurang lebih 653 kg. Berapa kalau padi? 653 kg. Nah, kalau padi dijadiin beras, itu menyusut nggak? Kulit-kulitnya kan kebuang ya. Bisa 10%, bisa 15%. Maka ada yang menyatakan ulama-ulama Indonesia, maka 5 ausak itu boleh jadi 520 kg. Nah, sekarang saya tanya, ada yang tahu nggak harga beras sekarang 1 kg berapa?
Ada 5.000, ada yang 6.000, 7.000, 8.000, ada 9.000 gitu ya. Nah, anggaplah yang kita pakai yang 5.000. 5.000 dikali 520 kilogram, berarti berapa duit tuh kira-kira? 5.000 dikali 520, ada yang tahu? Ada yang bawa kalkulator? 2.600.000 ya. Berarti 5.000 dikali 520 kilogram beras itu sama saja dengan orang yang memiliki keuangannya, pendapatannya itu 2.600.000 rupiah. Coba kalau hitung-hitung ya, pakai logika. Dia dalam 6 bulan, apalagi dulu setahun, dapat 2.600.000 dibagi 12 bulan. Coba dapat berapa duit rata-rata? Bisa dikategorikan miskin kan? Tapi itu tetap diwajibkan zakat 520 kilogram. Berarti dikali zakatnya sesuai yang dikembangkan. Oke, adik-adik semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama juga kalau tadi pertanian ditunaikan saat panen, itu setahun berapa kali kalau petani tadi? 2 kali ya. Setahun 2 kali panennya. Nah, kalau pegawai negeri, pegawai swasta, panennya kapan kira-kira? Setahun sekali apa sebulan sekali? Nah, sebulan sekali. Makanya ulama ada yang menyatakan zakat profesi itu ada yang menganalogikan dengan zakat pertanian, yaitu ditunaikan saat mendapatkan panen. Sebagaimana dalam Al-Quran, wa atu haqqahu yauma hasadi. Tunaikanlah zakat pada waktu panen, pada waktu hasil yang dilakukan. Nah, ini profesi pegawai, dokter, notaris, gajinya kan lumayan besar dibanding tadi apa? Petani kan? Gajinya kecil diminta. Coba kita lihat. Ini dokter, sama aja tukang batu kali sama tukang batu ginjal, gajinya besaran mana? Berarti tukang batu ginjal itu berarti dokter kan? Coba tukang batu kali, 5 orang angkut kali apa batu dari sungai, dari kali. Angkut kali bingung saya. Atau dari gunung-gunung diangkat 1 hari lamanya. 1 truk dibayar cuma 100.000 rupiah. Ternyata berkelompok ada 5 orang. Berarti sehari dapat berapa duit? 20.000 rupiah. Tapi kalau dokter coba, ada orang sakit ginjal, betul-betul ada yang 30 juta gitu ya. Nah, itu besaran mana? Nah, artinya ada ketidakadilan kalau seandainya seperti itu. Oleh karena ulama ketika mengatakan orang yang gajiannya setara dengan nisab dari para petani 5 ausak atau 520 kg. Kalau asumsi tadi beras 5.000 dikali 520 berarti berapa? 2.600.000 rupiah. Sedikit ternyata sambil kuliah kerja gajiannya 7 juta rupiah. Alhamdulillah. Pertanyaannya sudah cukup nisab belum tuh? Bukan cukup lagi, melebihi